Halo semuanya, Assalamualaikum. Kami dari Halo semuanya, Assalamualaikum. Kami dari kelompok 8 ingin menyajikan video pembelajaran yang berjudul Kelompok Kerja dan Komunikasi di dalam Organisasi. Anggotanya ada Yoga Ananda Putra, Rita Ramadhani, Tarisa Putri Arta, dan Ani Kobak. Pengertian kelompok kerja di dalam organisasi. Kelompok kerja dalam organisasi ialah kelompok yang disusun oleh organisasi dengan tujuan untuk menjalankan berbagai pekerjaan. Kemudian, kelompok kerja dan komunikasi memang saling bergantungan antara satu sama lain. Mereka mempunyai tujuan yang sama, sehingga kelompok membutuhkan komunikasi antar anggotanya agar tugasnya bisa terlaksana dengan baik. Apa sih konsep dasar mengenai kelompok kerja? Stoner, Freeman, dan Gilbert mendefinisikan kelompok sebagai kumpulan dua orang atau lebih yang saling berinteraksi untuk mempengaruhi terhadap suatu tujuan tertentu. Ada 3 karakteristik kelompok. Yang pertama, kumpulan yang beranggotakan lebih dari satu orang. Kemudian yang kedua, adanya interaksi di antara kumpulan orang tersebut. Kemudian adanya tujuan bersama yang ingin dicapai. Kelompok kerja formal. Kelompok kerja formal ialah kelompok kerja yang dibentuk dan disusun secara resmi oleh manajer di mana kelompok kerja tersebut diberikan tugas. Macam-macam kelompok kerja formal. Pertama, kelompok kerja langsung, kepanitiaan, dan kelompok kerja khusus. Setelah kelompok kerja formal, kita ke kelompok kerja informal. Kelompok kerja informal ialah kelompok kerja yang disusun dengan sendirinya ketika beberapa anggota dari organisasi yang melangsungkan kegiatan. Tujuannya yang pertama, untuk memelihara dan memperkuat perilaku positif. Kemudian yang kedua, untuk menciptakan dan memelihara interaksi sesama anggota. Dan yang terakhir, untuk membantu para anggota agar dapat saling berkomunikasi dengan baik. Ada 4 tahapan dalam pembentukan dan interaksi tim kerja. Yang pertama, pembentukan, yaitu di mana kelompok kerja dibentuk oleh manajer. Kemudian penguatan, yaitu anggota menerima tugasnya. Kemudian ada penyesuaian, yaitu tindak lanjut. Kemudian perwujudan, yaitu melakukan hasil dari pekerjaan anggota. Dan pencarian, yaitu anggota mengalami tahapan akhir dari proses pengerjaan kelompok. Di dalam kelompok kerja pasti timbul konflik. Ada 5 konflik yang kami paparkan. Yang pertama, konflik antar bawahan di bagian yang sama. Kemudian konflik antara bawahan dan pimpinan. Kemudian konflik di antara bawahan dari bagian yang berbeda. Kemudian konflik antara pimpinan dan bawahan dari divisi yang berbeda. Dan yang terakhir, konflik antar pimpinan dari divisi yang berbeda. Dampak konflik terhadap organisasi. Yang pertama, konflik dapat menyebabkan kelompok kerja lemah. Kemudian yang kedua, konflik bisa menjurus pada persoalan antar individu. Yang ketiga, konflik memiliki dampak positif ketika manajer atau pimpinan dapat mengelola konflik menjadi persaingan sehat. Dan yang terakhir, konflik menyebabkan berbagai hal yang tidak terkait langsung dengan tujuan organisasi itu tersebut muncul. Ada 3 pendekatan dalam konflik kelompok kerja. Yang pertama, stimulasi konflik, yaitu upaya yang dilakukan oleh manajer terhadap konflik yang terjadi. Kemudian pengendalian konflik, yaitu pihak-pihak yang terlibat konflik itu melakukan pendekatan. Kemudian penyelesaian konflik, yaitu pendekatan yang disampingkan sebagai upaya untuk menjadikan konflik yang dapat diterima secara alamiah. Komunikasi di dalam organisasi. Komunikasi dapat didefinisikan sebagai memberi atau tukar informasi, syarat, atau pesan melalui kata, gerakan badan, dan tulisan. Tipe-tipe komunikasi ada 3. Yang pertama vertikal, horizontal, dan diagonal. Hambatan yang mungkin muncul di dalam komunikasi organisasi ada 6. Yang pertama, hambatan dari proses komunikasi itu sendiri. Kemudian ada hambatan fisik. Lanjut ada hambatan semantik. Lalu hambatan psikologis, kemudian hambatan manusiawi, dan hambatan organisasional.
Klasifikasi komunikasi di dalam organisasi. Yang pertama kita lihat dari sifat. Ada komunikasi lisan dan ada komunikasi tertulis. Kemudian menurut keresmiannya ada komunikasi formal dan ada komunikasi informal. Lanjut ada komunikasi dilihat dari segi arahnya. Komunikasi ke atas, ke bawah, setingkat, searah, dan yang terakhir komunikasi dua arah. Itu saja video singkat pembelajaran dari kelompok 8. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi.